talim kita. Makrifatullah asma wa sifat bab 2 hal isyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustafirin hamdan yuasi wa amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya, apalagi rahmatnya, kita masih diberi waktu untuk bertolibul ilmi di tempat yang mulia ini. Kita awali dulu dengan berdoa, semoga Allah meridhoinya. Diikuti sama-sama hadirin, luruskan dulu niat kita supaya amalan ini nempel dan berkah. Diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Belum biasa zikir langsung saja 3 kali. La ilaha diikuti. Wa khususon abaruhiyah Nur hakikat Muhammad khususon ilaruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa muhsinin wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatil rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka memahami perkataanku. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sudah ada hak untuk merapalkan setiap apun juga dengan seperti tadi. Makanya detail. Seperti tadi setelah selesai kaji sekarang. Paham? Yang kemarin gimana, Dok? Yang kemarin terserah Allah ya. Yang sekarang berarti kita ada dasar ilmu. Duduk ya. Terutama pengiriman wasilah pada Al-Fatihah. Itu terkait nur hakikatmu Muhammad. Sampai ya? Duduk ya. Kalau diterangkan antum udah tahu tuh. Kenapa begitu ucapannya udah tahu tuh. Setuju kan? Nah. Hadirin jemaah Ikhwan Akhwat YMA rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung artinya yang andung taklimi hari ini, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara live mungkin ya melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini akan coba membahas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, makrifatullah, asma wa sifatullah, bab 2 hal ihsan. Sesungguhnya siapapun umat manusia, ujungnya harus sebagai muslim. Percaya? Nanti semuanya muslim, baru kiamat. Ujungnya. Alhamdulillah antum semua sudah muslim. Yakin nggak mau yakin, ujungnya muslim. Ya. Allah memang begitu men-settingnya. Secara tuntunan ajaran agama, khusus Islam, ad-dinnya terbagi 3 martabat. Ya. Bahasa mudanya terbagi 3 tingkatan. Bisa disebut rukun al-din, rukun agama. Catat itu ada 3. Pertama, rukun Islam. Kedua, rukun iman. Ketiga, rukun ihsan. Jadi tolong ditekankan pada diri. Ihsan itu rukun agama atau rukun din. Betul? Betul ya? Bukan rukun Islam. Paham? Ya? Nah. Dalam kajian bab 2 ini makrifatullah asma wa sifat hari ini khusus perkara ihsan yang akan andung tekan. Karena ini sangat penting. Insya Allah ikhwan akhwat harus bayar. Transaksi langsung adung. Gak mau tahu? Syarat bayarnya andung gak laku duit. Ayo. Gak berlaku uang. Syarat bayarnya antum berjanji akan mengamalkannya. Setuju? Paksa. Torekot tasawuf kan gak boleh dipaksa. Karena antum sudah kesini berarti bisa dipaksa. Datang sendiri kan? Yang takut pengen lulus gak bisa. Aneh ngajian dong nih.
Jadi kita turunin dulu kajinya ya Pak ya, Iwan ya. Manusia kalau udah masuk agama Islam disebut apa? Halo? Saudara tuh, Muslim. Betul kan? Darahnya kalau dibunuh haram kan? Nah, jadi saudara kita Muslim itu yang seagama kan? Islam. Disebut Muslim. Kemudian kalau antum udah naik kelas pemahaman agamanya, ya, disebut apa manusianya? Mukmin. Ya. Puasa untuk Muslim, untuk mukmin. Nah, ada di Quran tuh. Ya, udah tahu kan plotnya kan? Jadi makanya jangan didebat kalau orang itu masih kelasnya di situ. Itu penting, capek kan? Ya. Kalau naik kelas lagi, diumpamakan S3. S1 udah, S2 sudah, S3. Disebut apa? Muhsin. Kalau S3 di Andung nyebutnya apa? S3IM. S3IM. Ya. Islam muhsin gitu ya. Nah, itu. Kira-kira gitu deh. Langsung kita curai. Jadi disiplin ilmunya masing-masing tingkatannya adalah satu, rukun Islam. Disiplin ilmunya disebut orang Muslim yang harus dikuatkan perkara syariat dan fikih. Setuju? Setuju. Rukun iman, orang tersebut disebut mukmin yang harus dikuatkan itikad tauhid. Betul? Yo. Nah. Disiplin ilmunya makrifat. Yang pertama syariat. Yang rukun ke ihsan 3. Orang itu disebut ihsan. Disiplin ilmunya hakikat. Duduk. Jadi kalau dirunut syariat, makrifat, hakikat. Setuju? Nah, ya. Di antara yang pokok dan wajib seorang Islam yang disebut orangnya Muslim dengan ilmu syariatnya ada berapa rukun? Jawablah. Rukun 5. Rukun itu wajib. Wajib. Kalau itu tidak dipahami, nggak tahu, berarti antum belum Muslim. Pangkal. Itu pentingnya di sini. Kalau tidak diketahui dan diamalkan, bisa batal Islam antum. Betul nggak tuh? Disinilah pentingnya mengaji ulang. Jadi kalau udah tinggi lupa yang bawah. Ambruk pondasi nanti. Ya kan? Tolong antum walaupun udah sampai S3, sudah sampai Arifun, ingatkan itu terus. Karena bisa batal kan di atas tuh. Yaitu amalan-amalan lahiriah yang meliputi, ayo, amalannya lahiriah. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, bagi yang mampu, haji. Setuju? Itu dia. Cetek banget ya. Udah nggak terus kalau ada yang nyebut cetek, anda nggak mau ngaji, ngambok lah dong. Pengambok anda enggak, anda maingean. Gaji berulang-ulang, banyak yang lupa. Itu udah banyak yang tahu deh. Cuman prinsipnya wajib tahu, karena itu dasar. Sepakat ya? Nah. Rasulullah ditanya, kalau ditanya dalilnya, kan orang sekarang dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil aja nggak ngerti. Tentang Islam, beliau menjawab,
Al-Islam yashhud an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa anta taqinu shalah wa taqil fil zakah wa syahum Ramadan wa tahiju ila baitullah ida astatil syafar ila hunang. Betul kan? Itu hadis sahih loh. Banyak orang ngomong. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Betul kan? Itu kata siapa? Kata ulama kata yang duduk. Enggak, kata Allah. Betul kan? Kata Allah kan, disampaikan sama lu. Berarti dasar tadi kuat. Apa dulu? Syariat dulu. Syariat dulu kuatkan. Tanpa ini batal semuanya. Tingkatan pada makom iman. Nih udah mulai naik nih. Betul kan? Udah mulai naik kan? Kerasa kan naiknya kan? Antum udah naik kan? Ya. Nabi ditanya mengenai iman. Beliau bersabda. Ada yang hafal sabdanya? Ini harus hafal loh, 3 ini loh. Ulama harus hafal loh. Al-iman antu amin bi Allah wa ma'ikatihi wa kutubi wa rusuli wa iman aqad wa tuman bil qada wal qadar al khair wal syari. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Dan engkau beriman terhadap qada dan kadar yang baik maupun yang buruk. Sepakat? Hadis itu sahih. Ya. Itu tuh harus plot itu harus hafal tuh. Jadi iman yang dimaksud di sini mencakup perkara apa? Tadi perkara lahir. Yang kedua batiniah. Betul kan? Itu perkara batiniah, makanya disebut iman. Yang ada di dalam qalbu antum. Udah naik kan? Udah berat kan? Nah, qalbu antum. Orangnya disebut apa? Mu'min. Kalau disimpulkan hadis tersebut, ada berapa rukunnya? Udah. Beriman ke Allah, beriman ke malaikat, beriman ke kitabnya, beriman ke nabi dan rasulnya, beriman hari akhir, beriman qada dan kadarnya. Ada 7 bro. Hukumnya? Wajib diketahui. Ini wajib. Nah, sekarang tingkatan yang di awang-awang. Alahud. Gitu ya. Ihsan. Ini yang berat. Berat di mana? Yang kedua juga berat ya sebetulnya. Maka kalau nggak tembus ya berat ini. Yang ihsan nih. Insya Allah antum harus sampai di sini. Kalau dah duduk di S3I. Ya, harus diamalin. Kalau nggak mau, antum tidak paksa dalam kajian ini. Kan gitu gini. Makanya hati-hati, Pak Uji nanti udah tahu tarekat, tahu Pak Uji dipaksa orang kok nggak boleh. Asal ada dulu. Kalau antum nggak mau ngaji gini silahkan, nggak masalah. Ya, itikotnya begitu semua ulama. Ya. Kalau antum udah sampai sini dijamin kehidupan antum bahagia dunia wal akhirah. Percaya nggak tuh? Yakin nggak itu? Kalau antum udah isyan duduknya, nggak mungkin memble hidup. Gak percaya bodoh teuing, ya sudahlah. Nah, jadi ilmu bahagia itu aja Pak. Naikin aja ke ihsan. Bodoh teuing kayak orang Sunda ya. Nah. Nabi ditanya oleh Jibril. Nggak yakin juga antum. Tentang ihsan. Nabi bersabda. Ayanakum ta'abudullah ka'anakum turahun. Fa'idha lam tastati'u ka'anakum tarah. Fabi al-taqid yarah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah. Seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Oh, udah banyak tahu. Tahu di sini. Ini harus dicurai.
Jadi tentang ihsan, yaitu seorang manusia menyembah Robnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan ridhonya saja. Wariddoka matlubi. Dan keinginan seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepada hadiratnya. Dan ini adalah derajat maqamat ihsan yang sempurna. Sangat ingin, udah sempurna itu. Tapi bila dia tidak bisa sampai ke derajat itu, ya jangan dipaksa. Kan gitu kata-kata hadisnya. Begitu pengertiannya. Ini sudah wilayah tasawuf dan tarekot. Jadi kalau tidak bisa mencapai kondisi semacam itu, nggak bisa sampai semacam itu, maka hendaknya dia berada di derajat kedua. Kuatkan. Kedua, yaitu apa tadi? Bukan muslim lagi, tapi mukmin. Yaitu menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksanya. Kalau takut ketakut, ternyata masih S2 ya. Betul kan? Dan ini dibolehkan. Oleh karena itu Nabi bersabda, perhatikan sabdanya ya. Yang nggak boleh memaksa ke atas. Ida kuntul latastiru ya'tah fahu yarohakon. Ya ini anaida kuntala tastai ibadatuhu kamalau kunta taroh fa inna yaroh bi al-fili. Jika kamu tidak bisa melihatnya, kata Nabi nih, hadis ini syahid, maka sesungguhnya dia melihatmu. Artinya jika kamu tidak mampu menyembahnya seolah-olah kamu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kan gak ada paksaan. Setuju? Halo? Dipaksa atau rekod? Enggak, Tuhan tahu kan? Mata kita terbatas, harus naik ke mata hati. Nah, sampai kini plot SOP petanya jelas. Musbal ini loh, menyeluruh loh, jelas ya. Nah, oke. Andung bahasa simpel lagi nih. Definisinya gini: Muslim, mukmin, muhsin, syariat, hakikat, makrifat. Udah paham ya? Udah paham kan? Ya. Letak pengamalan pada kepala manusia. Ini agak lebih sulit nih. Letak pengamalan ada di kepala tempurung manusia. Namanya apa? Ketiga itu. Hizib haikal. Catat itu. Hizib haikal. Pengamalan di tengkorak antum. Itu spesifikasi kaji tersendiri. Kira-kira pengamalannya, syariat umumnya di otak depan. Sifat otak depan terbatas. Ujungnya kalau dipaksa khoyali. Itu aja. Sampai. Itu kelompok mana? S1 kan? Syariat kan? Fikih kan? Kalau dipaksa ujungnya kok khoyali. Kedua, makrifat otak belakang. Makrifat otak belakang. Ini nih, tempurung belakang. Tetap juga terbatas. Kalau dipaksakan berimajinasi. Duduk. Orang sering menyebut otak kecil kan? Ya kan? Nah. Ketiga, hakikat otak tengah difurqonkan saja antara syariat dan makrifat, seimbang. Paham gak nih? Kalau ini 50%, ini harus 50%. Kalau sudah dapat S1 semuanya di sini, harus dapat pula S2-nya. Duduk kan nih? Iya kan?
Kalau di strata UIN sudah S1, enggak S2 kan enggak masalah kan? Kalau di rukun agama sudah S1 harus S2. Kalau tidak teler antum. Nah, sekarang antum kaji sini. Antum ngejar S1, enggak kejar S2, teler antum. Gimana? Gitu. Kira-kira gitu deh. Ya. Aneh kajian dong ya. Ini haikal. Apa ilmunya? Tempurung. Tempurung kepala, kapasitas untuk kita memahami. Masih tempurung. Ketiga, hakikat otak tengah difurqonkan antara syariat dan makrifat. Itulah fungsi kerjanya batang tubuh manusia di kepala. Orangnya kalau sampai puncak tengah, arifun namanya. Arifun. Arif. Kalau Allah arif, aco cakak, enggak kan? Arif selah. Ya. Lebih banyak diam kan? Nabi sering diam kan? Iya kan? Karena kalau disampaikan juga jadi aneh kan? Orang pemahamannya beda kan? Nah. Paham kita semuanya sampai di sini? Paham ya? Nah udah. Anu nggak akan ngaji ilmu haikal ya. Males. Benar. Nah, itu bisa ngeraba-raba. Enak memang antum kalau bisa meraba hati. Tahu hati. Kasapnya terbuka, tahu hati orang. Enak gak? Nggak enak. Nggak betah antum hidup. Silaturahmi bisa terganggu loh. Iya kan? Jadi enak gak antum nggak punya ilmu rasa di hati? Enak kan? Ujungnya apa? Semua baik aja, walaupun sering terkecoh kan? Nah itu dia. Jadi jangan minta yang enggak gitu. Oh ini enggak pengen buka kasap bisa meraba orang katanya. Kacau ini. Kacau enggak? Pertanyaan kalau suami istri tahu isi hati suaminya, si istri tahu si suami tahu isi hati perempuan baca rai. Bisa baca rai enggak? Bisa. Bisa baca kat tiap hari enggak? Bisa. Makanya jangan koyali kalau perkara itu. Oleh karena itu para ulama muhakkik, ulama muhak, artinya ulama yang sering meneliti. Jadi ulama peneliti lah. Jangan menerima saja, teliti. Yang diterima teliti. Itu ulama muhakkiki. Catat itu. Anu hanya minta antum semua jadilah ulama yang pandai meneliti, muhakkiki makomat. Menyatakan bahwa setiap mukmin pasti muslim. Itu itikad. Setuju Ivan Fauzi? Setiap mukmin harus pasti muslim. Itu muhakkiki. Hakun. Ya. Karena orang yang telah merealisasikan amalan iman sehingga iman itu tertanam kuat di dalam kolbu hatinya, pasti akan melaksanakan amal-amal Islam, amal lahir, dan belum tentu setiap muslim itu pasti mukmin. Setuju nggak? Karena bisa jadi imannya lemah. Sehingga hatinya tidak meyakini keimanannya dengan sempurna. Walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir. Dengan seluruh anggota badannya. Sehingga statusnya orang seperti ini banyak beragama mentok. Apa? Mentok. Nggak naik-naik. Ribuan orang udah mati yang mentok. Tuh. Nggak ingin. Kita introspeksi ke diri. Apakah saya ini mentok atau enggak? Ya.
hanya muslim saja dan tidak tergolong mukmin. Banyak. Dia muslim tapi belum masuk mukmin. Banyak gak? Banyak. Dengan iman yang sempurna, kata Allah nih, kalau iman sempurna antum akan naik sendiri otomatis ke tingkatan ihsan. Jadi itu pentingnya iman, itikad. Itu ada di kajinya tauhid. Tauhid bukan diteorikan saja. Jadilah muhakik, peneliti. Allah berfirman. Ini Allah. Al-Hujurat surat 49 ayat 14. Itu dasarnya. Kalau naik iman antum itu dasarnya. Dibaca. Ini sebaiknya dicatat karena silabus dasar global ini. Ya, dicatat atau nanti anda share aja ya. Antum nggak perlu diajarin mesti judulnya apa kalau membuat skripsi. Dari sini bisa ambil satu jalur. Karena ini global seluruhnya. Khawatir lah. Awal ayat. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hebatnya Allah ngajarin bahwa kita harus berubah. Dari muslim harus ke mukmin, dari amalan lahir harus ke amalan qalbu. Setuju kan? Halo, setuju? Sudah selesai kajinya karena kita sudah mentok di sini kan? Gitu. Aduh, jangan tersinggung yang ngaji Bandung ya. Ini nggak yang duduk diajarin kok. Bapak belur juga yang duduk ini. Ya. Yang juga bapak belur dulu diajarin kayak gini kok. Ya. Jadi jelas ya, bahwasanya agama ini memiliki tingkatan-tingkatan. Siapapun juga yang menafikan agama Islam ada tingkatan. Anu gidal ya. Udah paham ya Ustadz Rodi ya? Banyak orang yang menyebut gak perlu ada tingkatan-tingkatan kan? Iya kan? Sekolah aja ada tingkatan kan? Setuju? Setuju. Ada makomnya kan?
Ada maratibnya. Di mana satu tingkatan lebih tinggi daripada yang lainnya. Tingkatan pertama Islam, kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah iman, kemudian yang lebih tinggi dari tingkatan iman adalah ihsan. Kan gitu bahasanya. Jadi kalau boleh Andung menyimpulkan, Andung simpulkan ya. Silakan catat supaya jangan panjang, kita perpendek lagi. Dari hadis serta penjelasan tadi, maka teranglah bagi kita bahwasanya pembagian agama ini menjadi tingkatan syariat, makrifat, dan hakikat. Tidaklah dikenal oleh para ulama, baik di kalangan sahabat, tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini, pembagian yang syar'i adalah sebagaimana disampaikan oleh Nabi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Langsung kepada Jibril itu dari Allah, betul kan? Itu bukti pembagian. Kalau ditanya betul nggak terbagi syariat, makrifat, hakikat, dasarnya antum udah tahu bahwa Islam itu perlu juga strata. Sepakat? Makomat. Jadi tegas kita. Maka ini menunjukkan pula kepada kita alangkah berbahayanya memahami kesufian, tasawuf, torekot tanpa ada landasan yang dua tadi. Sepakat? Sepakat? Kalau ada orang menyebut orang yang sudah sampai titik hakikat, tidak perlu lagi syarat, andung cucu aja kok, tuh mangicu situ. Udah ada gitu. Betul kan? Makomatnya tadi jelas. Hati-hati bertorekot, tasawuf, torekot tanpa dilandasi yang dua tadi. Karenanya kalau tanpa guru mursyid langsung naik ke atas, udah melenceng antum. Dijamin deh melenceng. Itu gunanya mursyid. Tentu yang benar-benar ahlinya kafah dalam ajaran Islam. Ngerti syariat, tahu fikih, tahu tauhid. Belajarlah sama mereka. Udah mulai jarang. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa sampai kepada ridho Allah yang tinggi itu? Kalau cara beribadah yang mereka tempuh justru menyimpang dari petunjuk Rasulullah. Ya kan? Itu itikad kita. Aneh sekarang. Ada orang yang menafikan sunnah Rasul kan? Kan gila itu orang. Kalau diandung udah gila itu orang. Ya. Jadi alangkah benar Nabi yang telah bersabda nih ya. Man amila amalan laisala syanad binna fahada alfil marfudun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, kata Nabi ini hadis riwayat Muslim, yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu apa? Marfudun, tertolak. Betul kan? Harus bersanad. Ujung sanad ke Rasulullah. Barang siapa yang ingin mencapai derajat muhsin, langsung naik, maka dia pun harus muslim dan mukmin. Wajib. Tidak mungkin anggapan yang membolehkan orang yang telah mencapai makrifat untuk meninggalkan syariat. Banyak kan orang kayak gitu ngomong. Salah dia tuh. Kan Nabi bersabda, innama tusyaru nabi du'afaikum. Kamu hanya dapat dibantu oleh mursyid, oleh wali-walinya, oleh orang. Karena antum semua du'afaikum. Betul kan? Tidak akan dapat kalau antum tidak mengakui seorang yang fakir. Hati-hati. Akui antum fakir. Dengan bantuan doa-doa yang dianggap lemah oleh kalian.
dari para wali-wali Allah, dari para mursyid. Dianggap lemah. Masya Allah. Karenanya diibaratkan jimat sakti. Jimat sakti itu enggak? Ini kaji jimat. Jimat sakti. Yang duafa secara lahir siapa? Yatim, fakir, miskin. Itu duafa yang gampang dicari. Duafa mursyid susah, bro. Jadi antum bisa mengamalkan sampai titik muhsin. Bisa. Cari aja. Fakir, miskin, sama yatim, kata Nabi. Cari. Diapain dong? Ditabokin. Dihina, dicuekin. Nggak akan naik antum. Tahu naik di sini. Ada jentikan. Urus tuh. Yatim, piatu, panti asuhan. Urus. Di sikop itu pesampili duduk. Berapa lama kita ngurus di sana? Supaya naik makomat kita ke ada diajak cuek. Janji aja. Gimana mau naik agama antum? Sedih dong tuh. Nabi nyuruhnya gitu. Antum sulit mencari mursyid yang bisa rendah kan? Cari aja yang jelas. Yatim dan fakir, miskin disebut duafa. Karena doa-doa mereka makbul. Itu jimat sakti antum. Masih banyak anak yatim. Masih banyak orang miskin. Itu jimat antum supaya naik makrifat. Jimat kita. Kalau sulit mencari nasab orang mursyid. Ikhwan akhwat yang hadir paham ya? Nah, jangan lalaikan, jangan sampai karing hidup itu terhadap anak yatim, hokoro, masyakin, itu jimat antum. Maka jangan buat mereka terabaikan, bersedih. Ada hadisnya kok. Jadi kita berilmu justru mengurus mereka, bukan menerima ilmu. Iya kan? Ilmu itu dari Allah. Kalau kita ngurus mereka, nggak percaya, ya udah, bodoh ting. Karena itu ilmunya. Oh tungguin, katanya kita mesti belajar ke yatim, etim. Ajarin gua makrifat. Ya nggak begitu maksudnya. Urus dia. Ya. Betul kan? Jadi antum sedekah. Istiqomah nih di kotak ini. Naik nggak makrifat antum? Masih juga nggak paham. Orang yang jauh naik. Tiap bulan 50.000. Apa jadinya? Penyakit yang beresiko hilang. Status dia cepat dengan naik. Bukti ada. Tanya Ustaz. Lah ini udah disediain gak kayak gitu. Istiqomahnya gak ada. Ayo. Oh ambo kan lah masih dalam gaya. Pangicuan tuh. Bali rokok bisa. Ya karewana dong gaji. Nggak mau tahu kan antum kan aduh. Mau marifat. Mau sampai puncak istiqomah tuh. Walaupun hanya 1.000. Demi Allah. Itu Nabi itu. Jimat saksinya itu. Kalau antum sulit mendapat mursyid. Ini mursyid sudah ada. Mursyid johirnya sudah ada. Kotaknya ada. Tolong jangan dilalaikan. Jangan buat mereka sedih. Coba kita perhatikan hidup mereka. Pendidikan mereka. Sandang pangan mereka. Nggak lupa andung salawat dan salam kita sampaikan, kita kirim kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salatu syalamu alaika syalaika syahidina ya Rasulullah. Semoga selawat dan salam selalu kita dengan nur Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari itu matahari. Tahu matahari? Matahari tahu ya? Baru tiba beberapa menit tadi. Sudah itu masuk bulan, hilang matahari. Baru beberapa menit. Bulan lah hilang pula tutui awan, hujan. Kan ada menitnya tuh. Baru tiba ke bumi. Hilang sebentar. Bisa dihitung. Jadi cahaya matahari tak pancar tiba di bumi 8 menit tiba di bumi. Ada waktunya. Dari atas tuh datang ke bumi sampai ke bumi 8 menit. Cepat ya. Berapa puluh juta kilometer itu. 8 menit. Tapi sholawat kepada Nabi. Lebih capek dari 1 detik. Masya Allah. Lebih cepat dari 1 detik. Artinya lebih cepat sholawat itu dengan lebih cepat dari cahaya. Karena itu disebut Abul Anwar, Nur Arwah. Abul Anwar, Nur Arwah. Induknya sumber cahaya. Nur hakikat Muhammad. Lebih cepat dari cahaya. Jadi apapun juga tarang lampu kok. Tek, itu cepat mana dengan selawat? Belum seberapa. Masih ada waktu. Indah sacape nur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah antum pai ke tanah suci naik kapal tabang. Sekian jam kan? Kapatang ado pauji pai ke Semarang Barajam. Nung bertanya kok. Tapi selawat dibaca kini sebelum detik itu sampai habis selawat antum lah tiba. Tasbih kecil itu. Kalau jauh selawat. Anda percaya enggak usah ngaji kok. Wah, setuju enggak Pak? Logikanya gitu. Jadi kalau betot kalau jauh selawat kecil. Enggak percaya. Sebelum detik itu habis, Allah lah sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya kita sampaikan selawat rindu kepadanya terus. Wassalatu wassalam alaika ya abaru ya abana ya Rasulullah. Sebelum taklim andung nan fakir ko mohon izin mursyidin da Syekh Sohibul Wafat Tajul Arifin pangersa Abah Anom jo jajaran wakil talkinnya wabil khusus pangersa Uwa Kiai Jejen Jainal Abidin Basul Ashab andung minta izin karena dari ini andung nukil kajiko untuk bisa melanjutkan amanah-amanah beliau untuk ikhwan akhwat. Sama-sama kini dulu sebelum kita lanjut ke paling sulit. Kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia selanjutnya ini boleh dikatakan ijazah tarekat wabil khusus Qadoriyah wan Naksabandiyah. Tolong dihafal sholawat Ibrahim. Ya.
Tolong hafal itu. Nanti dong jelaskan. Itu khusus ya. Karena tarikannya dari sana. Ketika orang sudah makrifatullah, mesti ada zikirnya. Mesti ada wiridnya. Mesti ada amalannya. Kalau orang sudah makrifat nggak punya wiridan, kan banyak omong makrifat di lapo di mana, tapi nggak sholat, tidak mungkin. Ngomong makrifat tapi nggak punya wiridnya, nggak mungkin. Setuju? Setuju? Ya. Pasti ada wiridnya atau auratnya. Orang-orang yang tawakal itu ada dua. Kaitannya kenapa nggak makrifat tawakal? Pertama, hasbunallah wa nikmal wakil. Itu auratnya makrifat. Itu auratnya ihsan. Wiridnya. Udah tahu artinya kan? Antum perlu wakil. Yang kedua, la ilaha illallah. Udah sering dibaca itu kan? Itulah amalan ihsan yang paling pokok. Dua tadi. Dan antum sudah tahu cara talqin. Ada talqin mursyid, ada talqin diri sendiri. Catat itu. Syarat antum untuk membaca amalan-amalan ihsan ini, antum semuanya syarat pertamanya talqin guru sudah. Nggak perlu minta ditalqin lagi, tinggal talqin diri. Talqin diri sebagai berikut. Sering amalin. Sebelum semua bacaan-bacaan, hijib, amalan semua dibaca, talqinkan diri antum dulu. Gimana caranya? Hentakkan ke dalam kolbu. Kok dari bawah? Pusar perut. Ke kepala. Naik. Diri aja lakukan. Ini boleh, udah boleh ini. Person udah boleh. Kemarin harus berjamaah. Kalaupun kemarin dilakukan nggak masalah. Pahala aja. Ini niatnya menghentakkan. Tetap turun dari pusar. Senternya dari pusar. Naik ke atas kepala. Isi kepala kenapa mesti dibersihkan? Tadi kajinya. Apa namanya? Haikal. Duduk kan? Bersihkan itu. Pertama yang mesti dilakukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pas la ilaha illallah, talqin diri. Duduk nggak? Berapa banyak hasbunallah wa ni'mal wakil? Ya, berapa banyak? Udahlah sepanjang umur antum aja. Catat. Panjang umur antum aja. Berapa umur? Ya, kalau Pak Al banyak ya. Iya kan? Ngopi duluan dong ya. Ini udah keamalan masalahnya. Perempuan, laki-laki, ikhwan, akhwat sama amalannya. Sampai di sini udah paham gak nih amalannya? Paham ya? Jangan lupa bacaan awal tadi yang di depan tadi. Tahu nggak? Yang di depan tadi ke Syekh Abdul Qadir Jailani, pakemnya begitu. Kalau antum mengikuti torekot pakemnya panjang-panjang. Habis waktu. Antum bukan cari pendek, cari makna. Udah duduk ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Talqin diri. Kedua, la ilaha illallah. Cara talqin
Hentakkan dulu kepala dari pusar. Kepala. Kanan kiri jantung. Tak, kanan kiri jantung. Duduk. Kenapa modelnya begitu? Itu yang disebut ada titik-titik penghujaman. Titiknya mana? Disebut apa? Lataif atau latifah. Pusar satu latifah. Kepala satu latifah. Titik bahu kanan satu latifah. Titik bahu kiri satu latifah. Tengah satu latifah. Duduk. Nah, itu talkin diri. Supaya apa? Kalau ke atas kepala, membatasi pikiran antum yang sering liar pada titik latifah. Di bawah ini juga sering liar, tangan ini juga sering liar, tangan ini juga sering liar, pikiran juga sering liar. Dibatasi dengan titik la ilaha illallah. Duduk. Udah paham ya? Nah. Itulah yang disebut akfa. Apa? Akfa. Pernah dong nyebut akfa gitu kan? Nah, sebelum dijelaskan ini amalan kan? Ada yang bertanya? Detailnya itu tidak bisa dijabarkan lagi. Detailnya harus berupa catatan. Nanti Anda bukukan. Ya. Kalau di Qadariyah wa Naksiriyah maaf itu sudur. Udah ada di kepala anak ini. Nggak usah khawatir. Caranya udah tahu. Ya. Karena di sini udah digempur kayak gitu. Caranya. Tadi kan caranya dong. Iya, pas udah gentak begini jangan diem. Ya. Dari pusar digetarkan. Bisa? Belum bisa. Niatkan getarkan pusar kamu. Bisa nggak nih? Kalau nggak pernah latihan napas kemarin, Naksyaban, repot antum. Hus, dardam. Sampai? Nah, kalau kaum Hawa nggak perlu latihan di depan. Itu konteksnya pada rasa. Dia akan bisa sendiri itu. Nggak perlu diajarin bebo di depan, nggak perlu. Laki-laki yang susah. Karena rasa itu kan, getaran itu. Gak dilatihan gimana? Pas dulu, getarkan dulu di bawah. Nanti bisa. Sama ya? Berarti di situ ada penggunaan apa? Nafas. Sampai? Maka dia getar. Kok digetar-getarkan dong? Antum masih latihan bro. Belum bisa bergetar sendiri bro. Paham ya? Nah gitu. Apapun juga per itu kalau pertama kan kare. Latihan sama di itu supaya talk chair. Itu metode. Dengan apa cara menggetarkannya di pusar tuh? Lah. Nanti ujungnya kalau udah mendengar pecah, itu udah mulai getar tuh. Tuh getar tuh. Pecah nggak? Pecah nggak? Coba antum. Ini belajar vokal. Beda ya. Nah itu dia getar ya. Udah itu getar baru naik ke atas. Baru getaran itu merambat. Sapu di atas tuh. Gitu. Setelah merambat lempar lagi. Namanya berbuat ancang-ancang. Pas di atas tuh ada tuh manina ancang-ancang den bae kak suwo tuh nancing kah tangan suwo tuh menjuki-juki sih karajonya tuh. Hantam saja tak katanya. Udah itu ancang-ancang lagi ke kiri tak. Ya. Sudah itu hantam ke jantung kolbu. Tang. Sampai karena ini juga sering bergetar.
maka tenang kalbu antum. Siapa yang ngajarin nih? Nah, sampai sini tanya, paham nggak? Harus kayak gitu. Itu talkin diri namanya. Dong kok nggak dari dulu ngajarinnya? Mahal, capek dong. Belum tahu dasarnya. Ya, udah. Kapan mulai kerjanya? Amalannya, realisasinya. Udah sholat latih itu. Nanti nancap sendiri itu. Pas mendengar nama Allah bergetar kamu. Kemudian tenang. Itu ada di Quran? Ada? Ada. Udah paham Ustadz Fauzi? Mau dikejar juga Ustadz Fauzi? Jangan ya. Nah, ada dasarnya ya. Anda menyampaikannya ya. Udah paham ya antum semua? Bersyukur antum masih bertahan. Teman antum semua jangan dikasih tahu. Susah. Ya. Dari pusar digetarkan naik, kemudian masuk ke alam khayali. Kan naik. Dan khayal, kalau disapu getaran kekuatan ruhi, hilang nggak? Hilang nggak? Kalau kecepatannya udah melebihi kecepatan suara, kebayang nggak? Secara efek kejiwaan, melayang nggak antum? Sampai jangan dilayang-layangin, antum nggak layangan. Nanti melayang sendiri, gitu aja, ya. Setelah pikiran kita tidak lagi memikirkan, itu bahasanya. Udah bisa tidak memikirkan, pikiran kan banyak, ya kan? Kemudian dibawa ke bahu kanan, ancang-ancang kemudian ke bahu kiri, ancang-ancang dihujamkan ke jantung. Itulah zikirnya Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar. Tuh dia zikirnya. Qadariyawan Naksabandia. Beda lagi Sataria. Kita pakai metode ini aja dulu. Itulah zikirnya Qadariyawan Naksabandia. Yang diawali di Nusantara oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar. Makanya andung sering wasilah kirim Fatihah ke beliau. Itulah Qadariyah wan Naqsyabandiyah yang dilanjutkan oleh Pangersa Abah Sepuh Al-Mubarak. Kelanjutnya dilanjutkan kepada anaknya Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin, biasa disebut Pangersa Abah Anom. Setelah dihentak kalbu antum, maka tenanglah. Setelah dihantak baru tenang. Betul kan? Kemudian cukup zikir kofi. Habis kalimat, sisanya Ismul Jalalah. Allah, Allah, Allah. Gitu. Itu bahasa. Baru Ismul Jalalah. Allah, 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 Allah. Bisa ngomong lagi? Enggak. Karena di dalam. Kenapa diajarin Allah, Allah diingatkan? Karena antum belum sampai ke situ. Maka antum tidak berzikir lagi. Tapi antum sudah mendengarkan zikir. Duduk. Usahain sampai situ. Beratkan dong. Ya bodoh teing. Antum capek ngasih tahu. Kan jelas itu amalannya. Maka bukan antum yang zikir. Antum mendengarkan zikir. Logika bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ya memang kayak gitu. Kalau sudah terbiasa antum berpikir, antum naik mobil, ini tetap zikir Allah. Itulah zikir idaimun yang berketarusan, nggak ngeganggu, menenangkan, mengamankan, melindungi, merahmati, barokah antum.
Itu amalannya. Kok menung? Nggak yakin tadi? Yang duduk dia sampai belum fakir, belum tahu. Menungnya nyampein. Cukup zikir kofi, habis kalimat, sisanya ismul jalalah Allah, Allah, Allah. Kemudian Allah turunkan lagi menjadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka antum sudah kuwakili. Duduk kan? Dari permintaan awal. Antum sudah diwakili Allah. Turun lagi. Maka semua urusan antum, aku yang ngurus. Jadi orang baca Allah, cukup Allah, cukup Allah. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau masih menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, berarti masih makomat kalimat. Paham gak tuh? Iya kan? Jadi orang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Warid loka matlubi. Hanya Allah yang ku tuju. Hanya Allah jadi wakilku. Itu sebabnya Maulana Imam Syafi'i murid Imam Junaid. Berkawan dia. Imam Junaid. Konco palangkinnya namanya Halaj. Siapa? Imam Junaid itu Halaj. Al-Halaj. Al-Halaj diperkarakan perkara ini. Duduk gak? Diperkarakan. Sedangkan Imam Syibli, kawan Al-Halaj juga, aman. Padahal sama-sama mengamalin tadi. Perkaranya sama, kenapa Syibli nggak diperkarakan? Ada yang bisa jawab? Anda nggak akan jawab. Ada yang bisa jawab? Kenapa Al-Halaj yang diperkarakan? Syibli tidak. Kenapa Syekh Lemah Abang Siti Jenar yang diperkarakan? Ya, kenapa beliau yang diperkarakan? Sunan Kalijogo sama hidup, sama makom, sama belajarnya sama, tidak diperkarakan. Ada yang bisa jawab? Ayo. Tergantung mursyidnya. Kenapa Al-Halaj diperkarakan? Karena mursyidnya menekan pada makrifat dan hakikat, kurang syariat. Duduk kan? Mursyidnya neranginnya. Itu sebabnya hati-hati cari mursyid. Kalau tidak menjabarkan syariat, kabur aja dulu. Setuju Ustaz Fauzi? Gitu. Di sini kan dijabarin syariat. Dasarnya begini, begini, begini baru naik. Kalau itu langsung naik ke atas, gimana? Pas antum dapat isik, dapat nikmat, tidak tertahankan, meledak keluar. Maka orang dianggap fitnah, diperkarakan lah. Itu ceritanya. Paham maksud Anda? Paham ya? Jadi kurun waktu ada. Yang salah nyangkok mursyidnya salah. Hati-hati, kan disebut. Siapa yang belajar tingkatan ihsan tanpa guru, maka gurunya syaitan. Baru yakin kan? Orang sekarang gimana kalau ngomong gitu? Al-Halaj diperkarakan, sedangkan Imam Syibli aman. Padahal perkaranya hampir sama. Sama-sama yang dialami oleh Syekh Lemah Abang Siti Jenar. Saroman persis. Tapi Imam Syekh Syibli ditahan-tahan waktu sampai puncak. Ditahan-tahan. Sedangkan Imam Al-Halaj tak tertahankan. Sama juga Siti Jenar.
Jadi Ikhwan, Syekh Siti Jenar kan dengan Syekh Sunan Kalijaga makomnya sama. Sama. Tapi Sunan Kalijaga bisa menahannya. Kenapa? Karena mursyid beliau Sunan Bonang. Dia berguru kepada Sunan Bonang. Di samping ahlul hakikat juga ahlul syariat. Ahli tafsir, ahli fikih. Jadi kalau syariatnya kuat, pondasinya kokoh, gejolak batinnya sampai di makrifatullah itu bisa ditahan. Duduk. Bisa ditahan. Itulah Sunan Kalijaga. Makanya dia menahan di tepi sungai. Duduk. Begitu. Itu amalan suluk. Suluk. Kalau gejolak timbul, sebaiknya suluk. Gurunya menyuruh begitu. Sunan Bonang. Setidaknya ada dasar ya. Udah paham ya? Karena apa? Karena Sunan Kalijaga pondasinya kuat. Shibli pondasinya kuat. Anung kurang paham sejarah gurunya ya pada Shibli dan Halad. Ya. Jadi jelas kalau syariatnya ya rukun di muslimnya kuat, otomatis antum pas sudah sampai puncak, antum akan tidak menjadi lain. Duduk ya. Tidak adigung, tidak menggaya, kemana-mana pakai sarung, tapi pakai jas. Ya. Umroh tiap hari, tapi bisnis. Nggak ada di sini, di langit. Sedih dong. Jadi lemah abang Siti Jenar nggak begitu, dia juga bersyariat juga. Siti Jenar lemah abang Halat bersyariat juga. Tapi makrifatnya lebih dominan. Akibatnya nggak seimbang. Banyak orang tahu ini. Untuk wilayah ulama-ulama Tarekat. Jadi mereka tidak menyalahkan. Betul kan? Karena paham. Antum masih menyalahkan. Tanya, apakah Hamdi Pensuri salah? Belum tentu bro. Pahami dulu ilmunya. Ada martabat 7 loh. Sampai ya? Zikirnya sama. Seperti yang dijelaskan tadi. Sama itu. Halad. Hamdi Pensuri. Shibli. Sunan Kalijaga. Mau cari zikirnya Sunan Kalijaga ya sama itu. Susah-susah banget sih. Ya kayak gitu. Wakilkan kepada Allah. Tawakal. Sudah itu. Kulu jasad. Nafi isbat. Betul kan? Tahu titik latifah. Menggetarkannya. Udah komplit kan? Betul kan? Udah jelas kan? Masih nyari juga di luar. Udahlah. Sehari aja di luar. Kok emosi begini? Enggak. Jangan on. Zaman sekarang. Enggak boleh on. Prinsip nih ya. Sama zikirnya. Kayak tadi. Hampir sama mendekati seluruh tarekat kok. Cuman beda versi. Ya. Jadi yang namanya tawakal itu ada ilmunya. Ada amalnya. Tawakal ambo. Iya kan? Makrifat ada ilmunya. Ada amalnya. Makrifat ambo. Ya. Kalau di makrifat ihsan nama semua ilmu tadi yang lu jelaskan tasdih, catat tuh. Ilmunya tasdih. Itu dia, tasdih. Nama ilmunya. Lebih detailnya nak, Anung janji akan sampaikan. Sampai antum bisa merasakannya. Percuma bertahun-tahun duduk gini kalau nggak bisa merasakannya. Udah ada Anung, udah. Kalau antum sudah paham, antum tidak akan bisa ngomong. Lepas. Bekerja sendiri. Karena dia sudah punya rel dan jalan, sudah ada SIM. Paham ya? Bisa di dunia langit 1, langit 2, terserah antum.
Ya. Tuh. Ada amalnya makrifatullah, ada amalnya tasbih. Ada zikirnya juga. Insya Allah. Di lain waktu tasbih ini dong jelaskan. Ya. Kita kembali lagi ke masalah ini supaya lebih paham. Kita putuskan dulu satu session, tinggal satu session lagi ya. Karena terlalu panjang. Ya.